Dirman pulang setelah bertahun-tahun merantau, membawa harapan dan rindu yang dalam untuk bertemu istrinya, Maria. Namun, yang ditemukannya bukan lagi wanita yang dikenalnya. Maria kini telah menjadi pengikut Kristus. Kecewa dan marah, Dirman merasa dikhianati, hingga kemarahannya membara hingga membakar rumah mereka. Tapi di tengah api yang mengancam menghancurkan semuanya, mukjizat tak terduga datang dari Tuhan melalui seorang pendeta. Perdebatan sengit antara Dirman dan sang pendeta membuka mata dan hatinya. Akankah kemarahan berubah menjadi pengampunan? Akankah kasih Tuhan mampu menyatukan mereka kembali? Sebuah kisah tentang perjuangan iman, pengampunan, dan cahaya yang muncul dari kegelapan terdalam. Mentari pagi mengintip dari balik bukit, menghangatkan rumah-rumah kayu yang berdiri sederhana di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Aroma embun dan bau tanah basah menyatu dengan suara kokok ayam yang bersahut-sahutan. Di teras sebuah rumah tua yang dicat putih kusam, seorang pria bernama Dirman tengah mengepak karung bawaannya. Matanya sembab, namun sorot tekad tak bisa disembunyikan. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda dengan wajah sendu, Rukayah, istrinya. Kedua tangannya meremas kain jarik di pangkuannya, menahan emosi yang nyaris tumpah. Yah, apa benar harus pergi sejauh itu? Suara Rukayah lirih, nyaris seperti bisikan tertahan angin. Dirman menarik napas panjang. Aku harus, yah. Ladang sudah tak cukup buat makan. Di Kalimantan katanya butuh banyak buruh bangunan. Gajinya besar. Setahun, 2 tahun, kita bisa bangun rumah yang layak. Kita bisa punya masa depan. Rukayah menunduk, menyeka sudut matanya. Ia tahu benar suaminya bukan tipe lelaki pemalas. Selama ini Dirman adalah petani ulet, namun paceklik panjang dan harga hasil bumi yang tak menentu membuat ekonomi mereka kian terseok. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rukayah merasa ragu. Ia tak takut kekurangan, ia hanya takut kesepian. Dalam diam, ia menatap wajah lelaki yang selama 5 tahun ini setia menjadi sandaran hidupnya. Wajah itu kini tampak lebih tua dari usianya. Penuh garis lelah, tapi tetap hangat. Sebelum berangkat, Dirman sempat memeluk istrinya erat. Jaga diri baik-baik. Jangan keluar rumah sembarangan. Jangan bicara dengan orang yang aneh-aneh. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan ibadah kita, yah. Pegang agama kita baik-baik, itu warisan bapak dan ibu. Rukayah hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya bergemuruh. Ia tak menyangka kata-kata itu akan menghantui dirinya kelak. Dirman pergi hari itu dengan menumpang truk sayur ke terminal terdekat. Sementara Rukayah berdiri lama di ujung jalan desa, menatap bayangan suaminya menghilang perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sunyi. Rumah terasa hampa tanpa canda Dirman, tanpa langkah kakinya yang berat tapi menenangkan. Di minggu ketiga, Rukayah mulai bergabung dengan arisan ibu-ibu yang rutin berkumpul di rumah Bulisa, seorang pendatang dari kota. Dari sana, hidupnya perlahan berubah. Ia mengenal wajah-wajah baru yang memperlakukannya hangat, tanpa menghakimi status atau agamanya. Yang tak Rukayah duga, komunitas itu ternyata juga bagian dari pelayanan sosial gereja lokal. Mereka bukan hanya berbagi beras dan sembako, tapi juga kasih dan perhatian. Ketika ibunya meninggal mendadak tanpa sempat Dirman pulang, yang datang lebih dulu adalah Bulisa dan teman-temannya. Mereka menemani malam duka, membantu pemakaman, dan memberikan pelukan hangat saat tetangga lain malah menjauh karena takut terkena sial. Sejak saat itu, pelan-pelan, hati Rukayah mulai goyah. Ia mulai mendengarkan cerita dari Alkitab yang disampaikan secara lembut setiap pertemuan. Tentang Yesus yang mengasihi tanpa syarat,
yang menyentuh orang kusta tanpa jijik, dan yang memaafkan bahkan saat disalib. Baginya, semua itu terasa asing tapi menyentuh relung hati yang paling dalam. Ia merasa damai, sesuatu yang bahkan dulu tidak ia rasakan saat beribadah karena rasa takut. Dan pada suatu malam, di bawah hujan deras dan di tengah sunyi rumah yang dingin, Rukayah berlutut sendirian. Dengan suara bergetar, ia berdoa bukan kepada yang biasa ia kenal, tapi kepada nama yang baru. Tuhan Yesus, jika Engkau sungguh ada, tunjukkan aku jalan. Ia belum tahu kemana langkah itu akan membawanya. Tapi satu hal pasti, hidupnya takkan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu bagai angin musim kemarau yang kering dan tanpa arah. Sejak kepergian Dirman ke Kalimantan, rumah kecil mereka berubah menjadi liang sunyi yang menelan suara dan tawa. Rukayah, yang dahulu selalu riang menanti suaminya pulang dari sawah, kini lebih sering menatap kosong ke arah pintu, berharap keajaiban datang membawanya kembali ke pelukan orang yang ia cintai. Tapi waktu hanya berjalan satu arah, dan kesepian itu tumbuh seperti akar di dadanya, menggerogoti perlahan-lahan, membuat ia mempertanyakan arti keberadaan dirinya di tengah dunia yang senyap. Pada suatu sore, saat hendak membeli gula di warung, ia disapa oleh seorang wanita ramah, Bu Lisa, tetangga barunya yang tinggal di ujung gang. Mbak Rukayah, kalau malam Kamis kosong, mampir ke rumah saya ya. Kita ada pertemuan kecil, ngobrol dan saling mendoakan, ajaknya dengan senyum tulus. Rukayah nyaris menolak, tapi rasa hampa dalam dirinya justru menuntunnya untuk datang. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sederhana bersama 5 wanita lain, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan kisah-kisah kehidupan yang dibagikan dengan kejujuran yang menyentuh. Tak ada yang menanyakan agamanya. Tak ada tekanan. Hanya pelukan hangat dan mata yang memahami luka yang tak terlihat. Di malam berikutnya, seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Rika membacakan kisah dari Injil Yohanes tentang perempuan Samaria, seorang asing yang dipandang hina oleh bangsanya, tapi Yesus mendekatinya dengan kasih, bukan penghakiman. Kisah itu menampar hati Rukayah. Ia merasa seperti perempuan itu. Ditinggalkan. Diabaikan. Tak berharga. Tapi dari cerita itu, ia melihat sisi Tuhan yang tak pernah diajarkan padanya sebelumnya, Tuhan yang mendekap, bukan menghakimi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena hatinya disentuh oleh sesuatu yang tidak ia pahami, cinta yang melampaui syarat. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya demam tinggi. Ia gemetar sendirian di kamar. Tetangga-tetangga yang dulu ramah kini menjauh, berbisik di belakangnya karena ia mulai sering terlihat keluar malam ke rumah Bu Lisa. Tapi justru Bu Lisa dan Pendeta Yohanes datang, membawakan sup hangat, mengganti kompres, dan berdoa untuk kesembuhannya. Mereka tidak bertanya macam-macam. Tidak memaksanya masuk agama apapun. Mereka hanya hadir. Kasih mereka nyata, dan itu lebih berbicara daripada khotbah manapun. Saat pulih, Rukayah mulai terbiasa hadir dalam pertemuan mingguan. Ia tak lagi hanya diam di sudut. Ia mulai berani mengajukan pertanyaan. Tentang Yesus. Tentang keselamatan. Tentang makna pengampunan. Dalam setiap nyanyian yang mereka lantunkan, dalam setiap doa yang disampaikan, hatinya merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Malam-malamnya tak lagi gelisah. Ia mulai berdoa dengan nama Yesus, meski dalam bisikan, karena dalam nama itu, ia merasa seperti diselimuti damai yang mengalir lembut ke seluruh tubuhnya. Suatu hari ia menerima surat dari Dirman. Tulisannya ringkas, penuh informasi tentang pekerjaan dan pengiriman uang. Tapi surat itu seperti suara dari dunia lama, dunia di mana ia hanya istri penunggu rumah,
bukan wanita yang kini mengenal kasih dari Tuhannya. Ia menulis balasan dengan kata-kata hati-hati, menyembunyikan perubahan yang sedang terjadi. Dalam surat itu, ia hanya berani menulis satu kalimat jujur, "Aku merasa damai sekarang." Saat malam Natal tiba, ia menghadiri ibadah yang diadakan di rumah sederhana Bu Lisa. Ada pohon cemara kecil, lilin-lilin menyala, dan nyanyian Malam Kudus yang mengalun lembut. Di saat itu, hatinya pecah. Ia menangis tanpa bisa dikendalikan. Ketika Pendeta Yohanes mengajak siapapun yang rindu menerima Kristus untuk maju ke depan, ia berdiri. Tangannya gemetar. Tapi ia melangkah. Dengan air mata jatuh di pipi, ia mengangguk dan berkata, "Aku percaya." Hari itu, ia dibaptis dan diberi nama baru, Maria. Sejak itu, Maria menjalani hari-harinya dalam ketenangan. Ia menyiram tanaman, memasak, menjahit, dan membaca Alkitab diam-diam setiap malam. Ia belum berani memberitahu siapapun, apalagi Dirman. Ia tahu badai pasti akan datang. Dirman bukan lelaki yang lembut. Ia menjunjung tinggi keyakinannya, dan apa yang dilakukan Maria bisa dianggap pengkhianatan. Tapi Maria tak takut. Ia tak merasa berpaling. Ia merasa pulang. Setiap malam sebelum tidur, Maria berdoa dalam diam. "Tuhan, jaga suamiku. Jangan biarkan ia datang dengan amarah. Bukakan hatinya seperti Engkau membukakan hatiku. Jika harus kubayar semuanya dengan nyawaku, aku rela. Tapi jika Engkau berkenan, bawa juga dia kepada terang." Suara deru motor tua menggelegar di depan rumah. Debu beterbangan. Beberapa tetangga menyembul dari balik tirai, menyaksikan sosok lelaki tinggi berkulit gelap turun dari motor dengan wajah keras dan mata yang tajam menelusuri setiap detail rumah yang telah ia tinggalkan 2 tahun lamanya. Dirman telah pulang. Maria yang sedang menyapu halaman seketika terpaku. Sapu terlepas dari genggaman. Dadanya berdegup kencang, bukan karena rindu, tapi karena firasat. Ini bukan pertemuan biasa. Ini awal dari badai yang selama ini ia doakan agar tak datang terlalu cepat. Dirman melangkah masuk tanpa banyak bicara. Ia hanya memandangi istrinya dari ujung kaki hingga kepala, matanya menyipit saat melihat kalung salib kecil menggantung di leher Maria. "Apa ini?" tanyanya dingin, suaranya menggetarkan udara seperti guntur yang tertahan. Maria membuka mulut hendak menjawab, namun suaminya sudah melangkah ke dalam rumah dan mendapati rak yang dulu dipenuhi mushaf dan kitab kuning kini berisi Alkitab, buku renungan, dan beberapa brosur gereja. Dengan tangan gemetar tapi suara tegas, Maria berkata, Aku telah menemukan damai dalam Yesus, Bang." Sejenak, waktu membeku. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu mendadak, gelas pecah. Dirman melempar cangkir yang berada di meja, membentak keras hingga membuat burung-burung beterbangan dari atap. Ia menudingkan jari ke arah Maria, matanya merah oleh amarah. "Kau murtad. Kau pengkhianat. Kau istri siapa, ha?" Maria menunduk, namun ia tak mundur. "Aku istrimu. Dan aku tetap istrimu. Tapi imanku sekarang kepada Yesus." Dirman tak mampu menerima itu. Di kampungnya, keyakinan bukan hanya urusan pribadi, tapi harga diri keluarga, martabat, dan kehormatan. Ia merasa dipermalukan, dihina, diinjak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil botol bensin cadangan dari motornya, menyiram sebagian ke lantai, sebagian lagi ke tubuh Maria yang berlutut sambil memeluk salib di lehernya. "Kalau kau mau mati bersama Yesusmu, mari kita lihat apakah dia datang menyelamatkanmu."
Tangannya sudah gemetar memegang korek api. Tetangga-tetangga mulai berteriak, beberapa berlari meminta tolong. Namun sebelum api dinyalakan, terdengar suara tegas dari gerbang, "Dirman, letakkan korek itu." Seorang pria berjubah abu-abu dengan salib besar di dada melangkah masuk. Itu Pendeta Yohanes yang telah diberitahu oleh anak tetangga bahwa Maria sedang dalam bahaya. Ia berdiri tenang, tak gentar menghadapi Dirman yang penuh amarah. "Jangan bawa kematian ke rumah ini, Dirman. Bawalah pertanyaan. Bawalah perdebatan, kalau kau mau. Tapi jangan bawa neraka ke tempat yang telah Maria penuhi dengan kasih." Dirman menoleh dengan mata liar. "Kau pendeta yang menghasut istriku? Aku hanya memperkenalkannya pada dia yang tak pernah meninggalkannya meski ia ditinggal olehmu." Kalimat itu menampar. Dirman terdiam, napasnya memburu. Korek api jatuh. Ia terduduk di lantai, tangan menutupi wajahnya. Tangis tertahan keluar dari kerongkongannya. Ia bukan hanya marah, ia hancur. Ia merasa kalah. Pendeta Yohanes mendekat. "Kalau kau merasa kehilangan, tanyakan pada dirimu, apa yang kau tinggalkan? Maria tak berpaling darimu. Ia hanya menemukan cahaya saat hidupnya dikelilingi kegelapan." Maria mendekat, tubuhnya masih basah oleh bensin. Ia berlutut di hadapan Dirman, menggenggam tangan suaminya yang kasar dan gemetar. "Aku masih mencintaimu. Tapi aku tak bisa berpaling dari kasih yang menyelamatkanku. Jika kau mau, mari kita bicara. Mari kita baca bersama. Aku tidak memaksa. Tapi aku berdoa agar hatimu dibuka seperti hatiku dulu dibuka." Malam itu, Dirman tidak tidur. Ia duduk di beranda, memandangi langit yang tak berbintang. Di sampingnya, tergeletak Alkitab kecil yang diletakkan oleh Maria. Tangannya belum menyentuhnya. Tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa Yesus ini yang mampu membuat istrinya begitu berani menghadapi kematian? Siapa Tuhan ini yang membuat perempuan sederhana itu begitu damai dalam badai? Dan di dalam hatinya yang mulai retak, satu doa lirih meluncur tanpa ia sadari, "Tuhan, kalau kau benar ada, tunjukkan aku." Fajar menyingsing dengan cahaya redup, menyingkap rumah kecil itu yang semalam menjadi medan api yang hampir menyala karena bara amarah. Dirman duduk terpaku di beranda, rambut acak-acakan, mata merah menahan kantuk dan air mata. Di pangkuannya, Alkitab kecil masih tertutup. Seolah takut, seolah curiga, namun rasa penasaran telah membungkusnya erat seperti kabut pagi. Maria tidak mengganggunya. Ia hanya meletakkan secangkir kopi dan roti kering di meja, lalu duduk di sudut teras sambil membaca renungan paginya. Sesekali ia menoleh, memandang suaminya dengan tatapan penuh harap, namun tidak memaksa. Di matanya, Dirman bukan musuh. Ia adalah suami yang sedang terbangun, dan kebangkitan iman membutuhkan waktu seperti matahari butuh malam. Siang itu, Pendeta Yohanes datang kembali. Kali ini tidak dengan wajah serius, tapi dengan senyum hangat dan sebuah tas berisi buku, lembaran catatan, dan 2 botol air mineral. "Kau siap berdebat, Dirman?" tanyanya ringan. Dirman mendongak, agak sinis, namun terselip rasa hormat. "Aku tidak suka kalah." "Kalau begitu, mari kita mulai dengan kemenangan," jawab Pendeta Yohanes sambil duduk. Ia mengeluarkan Alkitabnya, lalu berkata, "Kau boleh tanya apapun. Tidak ada paksaan. Tidak ada kebohongan. Aku hanya akan menjawab dengan yang tertulis." Dirman membuka halaman demi halaman, menemukan kisah-kisah yang asing tapi menggugah.
Ia membaca keras, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius pukul 5:44. Ia mengernyit. Ini gila. Bagaimana mungkin orang disuruh mengasihi musuhnya? Pendeta Yohanes tersenyum. Karena kasih itu bukan balas dendam, Dirman. Kasih itu keberanian untuk berhenti membalas luka dengan luka. Dirman terdiam. Ia teringat wajah Maria semalam, tak takut, bahkan saat disiram bensin oleh suaminya sendiri. Dan ia ingat, ia tidak dibalas dengan teriakan, tapi dengan pelukan. Kalau Yesus memang Tuhan, kata Dirman perlahan, kenapa dia disalib? Tuhan kok kalah? Pendeta Yohanes menjawab tenang, karena dengan menerima kekalahan, dia membalikkan dunia. Salib bukan lambang kekalahan, Dirman. Itu lambang kemenangan atas dosa dan kematian. Ia tidak melawan karena ia tahu, cinta yang diam bisa mengalahkan pedang yang paling tajam. Dirman menunduk. Ayat-ayat lain dibacanya sendiri. Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata-kata itu bergema di hatinya. Jalan, kebenaran, hidup. Pendeta Yohanes lalu bertanya, "Apa yang kau cari, Dirman? Kemarahan? Harga diri? Atau kebenaran?" Dirman menggeleng pelan. "Aku bahkan tidak tahu lagi apa yang benar dan salah." Maria mendekat, meletakkan tangannya di bahu Dirman. "Itulah awalnya, Bang. Ketika kita sadar bahwa kita tersesat, itulah saatnya menemukan jalan." Hari-hari berikutnya menjadi hari diskusi. Setiap malam, rumah itu seperti ruang belajar. Dirman bertanya, kadang dengan nada keras, kadang dengan marah, tapi tak sekalipun pendeta Yohanes membalas dengan caci. Ia menjawab dengan sabar. Kadang hanya dengan diam dan memberi waktu. Karena ia tahu, yang benar tidak perlu dibela dengan amarah. Suatu malam, Dirman bermimpi. Ia berada di padang tandus, berjalan sendirian. Matahari menyengat, pasir menyiksa kakinya. Lalu dari kejauhan, ia melihat Maria berdiri di samping seorang pria berjubah putih. Pria itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Datanglah, Dirman. Air hidup tersedia bagi mereka yang haus." Ia terbangun dengan peluh membasahi dahi. Ia menatap salib kecil di meja. Ia belum siap percaya penuh. Tapi satu hal pasti, hatinya mulai retak, dan terang kecil mulai menyusup di antara celah itu. Hari itu langit mendung, seperti menandakan bahwa alam pun turut menahan napas menyaksikan pergolakan yang terjadi di hati Dirman. Sejak mimpi tentang sosok berjubah putih di padang tandus, batinnya tak tenang. Ia mencoba kembali membaca doa-doa lama, surah-surah yang dulu ia hafal sejak kecil, tapi lidahnya keluh. Ia menatap sajadah, namun hatinya terasa kosong. Sebaliknya, setiap kali ia menyentuh Alkitab yang diberikan pendeta Yohanes, ada sesuatu yang bergetar, tak bisa dijelaskan, namun nyata. Maria tetap setia menemaninya, tidak menggurui, tidak menghakimi. Ia hanya ada. Menyediakan bahu ketika Dirman diam, menyediakan jawaban ketika ia mulai bertanya. Dan di balik itu semua, ia berdoa. Setiap malam, di balik pintu kamar yang tertutup, Maria berlutut dan memohon pada Yesus agar hati suaminya yang sekeras batu bisa disentuh oleh kasih yang tidak mengenal batas. Dan kasih itu datang dengan cara yang tidak disangka. Hari itu, anak kecil tetangga mereka, Aira, terjatuh dari sepeda dan mengalami kejang. Ibunya panik,
berteriak-teriak meminta tolong. Maria yang pertama kali mendengar langsung berlari dan mengangkat tubuh Aira ke dalam rumah mereka. Aira sudah tak sadarkan diri, wajahnya membiru. Semua tetangga hanya menangis dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Dirman berdiri kaku. Ia tak bisa bergerak, seolah dunia membeku. Tapi Maria, dengan suara lirih namun yakin, memeluk Aira, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tangannya menggenggam tangan kecil Aira, dan bibirnya bergetar, "Tuhan Yesus, Engkau yang memberi hidup, kembalikan napas ini. Nyatakan kuasa MU, bukan karena siapa kami, tapi karena Engkau penuh kasih." Detik-detik berlalu seperti jam. Tak ada yang berani bernapas. Dan kemudian, di hadapan semua mata yang menyaksikan, tubuh Aira tersentak kecil. Matanya terbuka perlahan, dan ia menangis. Ibunya menjerit haru, langsung memeluknya sambil bersujud. Tetangga-tetangga pun terdiam, menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Dirman menatap semua itu dengan mata membelalak. Ia ingin menyangkal, ingin mencari alasan, namun tidak bisa. Di hadapannya, terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Dan lebih dari keajaiban itu sendiri, yang paling menghantam hatinya adalah ketenangan wajah Maria. Ia tidak bangga, tidak pamer. Ia hanya bersyukur. Malam itu, Dirman duduk di ruang tamu dengan salib kecil di tangannya. Pendeta Yohanes datang, dan untuk pertama kalinya, Dirman tidak bertanya. Ia hanya berkata pelan, "Apa yang aku lihat hari ini, aku tidak bisa abaikan. Bukan hanya soal keajaiban itu, tapi tentang kasih, tentang iman. Aku sudah terlalu lama menolak cahaya karena takut disinari." Pendeta Yohanes menatapnya dengan penuh harap. Dan sekarang, Dirman menarik napas dalam. "Aku ingin mengenal Yesus. Bukan karena Maria. Bukan karena mukjizat tadi. Tapi karena hatiku sudah tak bisa lagi menyangkal kebenaran ini." Maria berdiri di ambang pintu. Air matanya jatuh tanpa suara, namun senyumnya adalah doa yang terkabul. Dirman menatapnya, lalu bangkit, berjalan pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berlutut. Bukan karena paksaan, tapi karena hatinya yang selama ini batu, kini mencair. "Bimbing aku, Tuhan," ucapnya. "Ajari aku mengenal MU." Mentari pagi menyentuh lembut puncak-puncak dedaunan, seolah memberkati hari itu dengan sinar baru, seperti hati Dirman yang kini mulai melihat dunia bukan dengan marah, tapi dengan kagum. Beberapa hari setelah kejadian Aira yang membuat seluruh kampung terguncang, rumah Dirman menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang. Ada yang ingin tahu. Ada yang sekadar ingin menyaksikan apakah kabar tentang suami yang dulu hendak membakar istri tapi kini hendak dibaptis, itu benar adanya. Tapi Dirman tak peduli. Hatinya telah memutuskan. Pagi itu, ia mengenakan kemeja putih sederhana. Maria menggandeng tangannya erat, senyumnya tenang tapi penuh haru. Pendeta Yohanes berdiri di pinggir sungai kecil di balik gereja tua yang sederhana. Di bawah langit terbuka, di hadapan beberapa jemaat dan bahkan para tetangga yang penasaran, Dirman berdiri di air setinggi pinggang, gemetar, bukan karena dingin, tapi karena hatinya sedang menanggalkan ego masa lalu yang selama ini menjadi tembok tinggi antara dirinya dan cahaya. "Sebelum dibaptis," ujar Pendeta Yohanes dengan suara mantap, "aku ingin bertanya padamu, Dirman, apakah kau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu?" Dirman menatap ke arah Maria, lalu ke langit. Air matanya tak bisa ditahan. Ia mengangguk, "Aku percaya.
Aku percaya bukan karena dipaksa, tapi karena aku melihat kasih-Nya mengalahkan kemarahanku sendiri. Aku percaya karena Dia lebih besar dari kebencian yang dulu menguasai hidupku. Dengan iman itu, ujar Pendeta Yohanes, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Air menyembur pelan ketika tubuh Dirman ditenggelamkan dan ditarik kembali ke atas. Tapi lebih dari sekadar air yang membasahi tubuh, hari itu seluruh kehidupannya dibasuh. Ia keluar dari sungai dengan wajah baru, hati baru, dan hidup baru. Namun, seperti air tidak bisa memadamkan semua api, begitu pula baptisan itu tak serta-merta menghapus semua masa lalu. Sore harinya, beberapa orang dari masjid mendatanginya. Wajah mereka muram, sebagian kecewa, sebagian marah. Dirman, kau dulu pemuda surau. Kenapa bisa kau murtad begini? Tanya seorang tua dengan nada getir. Dirman menunduk, tidak membantah. Aku tahu ini menyakitkan bagi kalian. Aku tak pernah berniat menghina siapapun. Tapi aku menemukan sesuatu yang tak bisa aku tolak. Aku tidak meninggalkan agama karena kecewa, tapi karena aku akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah itu berarti kami tidak kenal Tuhan? Tanya yang lain, mulai memanas. Maria hendak menyela, namun Dirman menahan lembut tangannya. Ia maju perlahan, lalu menjawab, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin jujur pada hatiku. Kita mungkin berbeda iman, tapi aku tak mau hidup dalam kebohongan hanya demi menjaga pandangan orang lain. Jika kalian ingin membenciku, aku terima. Tapi aku akan tetap menghormati kalian sebagai saudara. Ucapan itu membuat suasana hening. Tak ada teriakan, tak ada lemparan batu, hanya diam panjang. Mungkin sebagian kecewa. Tapi sebagian lain mulai menyadari bahwa pilihan iman tak bisa dipaksa, dan Dirman tidak sedang mencaci, ia sedang jujur pada jiwanya. Malam harinya, saat hujan turun perlahan, Dirman dan Maria duduk berdampingan di depan rumah mereka. Di pangkuan Dirman, terbuka Alkitab yang kini mulai hafal di beberapa bagian. Tangannya menggenggam tangan Maria, dan di wajahnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya damai. Malam ini, kata Dirman pelan, aku merasa seperti anak kecil. Lahir kembali. Tidak tahu apa-apa, tapi sangat ingin belajar. Maria menatapnya penuh cinta. Dan Yesus akan membimbing setiap langkahmu. Waktu berlalu, dan kabar tentang Dirman dan Maria menjadi semacam legenda hidup di desa mereka, kisah nyata yang dibicarakan di warung kopi, di pinggir sawah, dan bahkan dalam doa-doa yang disampaikan dalam pelan. Dulu, Dirman dikenal sebagai pria keras kepala yang tak segan mengangkat tangan saat marah, kini dikenal sebagai sosok yang tutur katanya menyejukkan dan tangannya tak pernah lepas dari kitab suci. Namun jalan mereka tidak serta-merta menjadi mudah. Ada cibiran. Ada pintu-pintu yang tak lagi terbuka. Ada keluarga yang memilih diam, dan sahabat lama yang kini menjauh. Tapi di tengah semua itu, satu hal tetap menyala, damai di hati mereka. Maria tak lagi sendiri dalam kebaktiannya. Setiap minggu pagi, ia dan Dirman duduk berdampingan di bangku gereja, bergandengan tangan saat doa dinaikkan, dan saling menatap ketika pujian terdengar. Dan ketika musim Natal datang, Dirman, yang dulu menolak bahkan mendengar lagu rohani, kini ikut berdiri di antara paduan suara kecil, suaranya masih sumbang tapi penuh ketulusan. Ia belajar bukan hanya tentang doktrin, tapi tentang kasih yang tidak bersyarat. Ia belajar bahwa iman bukan perlombaan siapa paling benar, tapi perjalanan siapa paling berserah. Suatu hari,
Pendeta Yohanes datang ke rumah mereka. Dengan senyum hangat, ia membawa kabar bahwa ada permintaan dari jemaat agar Dirman bersedia menjadi saksi hidup di persekutuan desa lain yang sedang mengalami perpecahan karena perbedaan keyakinan. Dirman sempat terdiam, menatap wajah Maria yang menunduk pelan, sebelum akhirnya ia menjawab, "Aku bukan orang suci. Bahkan mungkin masih penuh celah. Tapi kalau kisahku bisa jadi lentera bagi orang lain, maka aku tidak akan menolak. Karena dulu aku hidup dalam kegelapan, dan saat Yesus menyinari aku, abu kebencianku berubah menjadi terang harapan." Dan sejak itu, Dirman tidak hanya menjadi pribadi yang berubah. Ia menjadi pembawa perubahan. Ia datang ke pertemuan-pertemuan kecil, berbicara bukan dengan ayat-ayat panjang, tapi dengan kisah luka dan pemulihan yang ia alami sendiri. Orang-orang mendengarkannya bukan karena dia pandai, tapi karena dia nyata. Karena bekas luka di hatinya tak ia sembunyikan, justru ia tunjukkan sebagai bukti bahwa mukjizat bukan sekadar dongeng. Tahun demi tahun berjalan, dan desa yang dulu menyimpan bara pertentangan kini perlahan berubah menjadi tanah di mana perbedaan tidak lagi jadi bahan bakar kebencian, tapi pupuk untuk saling belajar. Dirman dan Maria menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak selalu dimulai dengan kesamaan, tapi dengan kerelaan untuk tetap tinggal saat badai datang. Dan bahwa Tuhan, siapapun namanya yang dikenal umat manusia, lebih dekat daripada yang selama ini kita kira. Suatu malam, di beranda rumah mereka yang sederhana, di bawah langit berbintang, Dirman memeluk Maria dari belakang dan berbisik, "Dulu aku hampir membakarmu karena imanmu. Tapi ternyata, dari abu itulah Tuhan membuat aku melihat terang. Terima kasih, karena tidak pergi." Maria menggenggam tangannya dan menjawab lirih, "Karena cinta yang sejati tidak pernah takut pada api. Karena Yesus juga pernah disalib untuk mereka yang memusuhinya. Dan hari ini, aku bersyukur karena kamu bukan lagi suamiku yang lama. Kamu adalah Dirman yang baru." Dan dalam diam, di antara angin malam yang berhembus pelan, doa mereka menyatu dalam kesunyian. Doa tanpa kata-kata, tapi penuh makna. Doa tentang hidup yang hancur, yang kini dipulihkan. Tentang abu yang tertiup angin, dan terang yang tinggal selamanya. Tahun-tahun berlalu seperti helai waktu yang jatuh satu persatu dari pohon kenangan. Rumah Dirman dan Maria kini telah dipugar, tidak megah, tetapi bersih, penuh bunga di halaman, dan selalu terbuka bagi siapa saja yang datang, entah membawa tanya, luka, atau hanya butuh tempat singgah. Tak sedikit yang datang diam-diam, terutama mereka yang merasa ditolak keluarga karena pilihan iman atau kisah hidup yang dianggap menyimpang dari norma. Di rumah itu, mereka tidak dihakimi. Mereka disambut. Karena bagi Dirman, yang pernah berada di jurang kegelapan, tidak ada jiwa yang layak ditinggalkan hanya karena kesalahan atau keraguan. Kini, Dirman dikenal bukan hanya sebagai seorang yang murtad, seperti dulu disebut oleh beberapa tetangga. Ia dikenal sebagai saksi hidup bahwa manusia bisa berubah bukan karena ceramah atau paksaan, tetapi karena cinta. Ia mengajarkan di kelas-kelas kecil tentang kasih tanpa syarat, bukan sebagai pengkhotbah, melainkan sebagai sahabat. Ia bahkan diundang berdialog dengan tokoh lintas agama, bukan untuk berdebat, tapi berbagi pengalaman bahwa perbedaan tidak harus selalu menjadi medan perang, melainkan bisa jadi jembatan menuju pengertian. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa harga. Ada masa ketika anak-anak tetangga dilarang bermain ke rumah mereka. Ada surat kaleng yang dilayangkan ke gereja. Bahkan suatu malam, kaca jendela rumah mereka dilempari batu. Tapi alih-alih membalas, Dirman dan Maria menyalakan lilin di jendela, sebagai tanda bahwa rumah itu tetap menjadi rumah terang, bahkan saat dunia di luar mencoba memadamkannya. Suatu sore yang tenang,
Dirman duduk di ruang tamu dengan Injil terbuka di pangkuannya, mengenang hari-hari saat ia nyaris kehilangan akal karena kenyataan bahwa istrinya berpindah keyakinan. Ia tersenyum getir, mengelus bekas luka di tangannya, luka kecil saat ia dulu melempar kayu bakar karena murka. Tapi kini luka itu seperti peringatan bahwa yang terbakar tidak selalu hancur. Kadang, yang terbakar justru disucikan. Maria datang dari dapur, membawa 2 cangkir teh jahe hangat. Mereka duduk berdampingan, tenang, tak banyak bicara, hanya saling tahu bahwa dunia mereka sudah tak seperti dulu lagi. Di luar, anak-anak tertawa mengejar bola, dan salah satunya berteriak, "Om Dirman, besok cerita Yesus lagi, ya?" Dirman hanya tertawa, lalu mengangguk. Maria menoleh kepadanya sambil tersenyum, "Kita tak akan pernah sama lagi." Tapi bukankah itu justru keindahannya? Dirman mengangguk pelan. "Iya, kita bukan seperti dulu. Tapi syukurlah, kita berubah bukan karena kalah, melainkan karena menang. Kita menang atas kebencian. Kita menang atas ego." Dan saat senja menurunkan langit ke pangkuan bumi, mereka tahu, kehidupan mereka bukan kisah heroik tanpa celah, tetapi sebuah bukti bahwa bahkan dari abu kehidupan yang paling hitam pun, Tuhan bisa menyalakan terang yang tak bisa dipadamkan. Waktu terus berjalan, menyisakan jejak-jejak yang kadang tak terlihat oleh mata manusia, namun sangat terasa oleh hati yang terbuka. Dirman dan Maria kini bukan hanya menjadi pasangan yang hidup dalam damai iman baru mereka, tetapi juga menjadi pelita bagi banyak jiwa yang dulu terluka dan hilang arah. Desa yang sempat dipenuhi keraguan dan konflik kini berangsur-angsur berubah menjadi ladang subur bagi benih-benih kasih dan pengertian. Banyak yang datang dari berbagai penjuru untuk mendengarkan kisah mereka, bukan sebagai sekadar cerita dramatis, tapi sebagai pengingat bahwa pertobatan sejati selalu memungkinkan bagi siapa saja yang mau membuka pintu hatinya. Di sebuah gereja kecil yang sederhana, tempat Dirman dan Maria sering beribadah, mereka kerap membagikan pengalaman hidup mereka dalam persekutuan-persekutuan kecil. Dirman berbicara dengan suara yang kini penuh keteguhan dan kelembutan, bukan dengan amarah dan kebencian seperti dulu. Ia mengingatkan, kita semua pernah terjatuh, pernah kehilangan arah. Tapi yang terpenting bukan seberapa dalam kita terjatuh, melainkan seberapa kuat kita bangkit dengan pertolongannya. Maria, di sisinya, menjadi saksi hidup yang selalu menguatkan dengan senyum dan keteguhan imannya. Bersama, mereka mengajarkan bahwa iman adalah perjalanan panjang yang kadang berliku, namun selalu ada harapan di ujungnya. Namun, perjalanan itu tidaklah tanpa tantangan. Masih ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan perubahan mereka, menganggapnya sebagai pengkhianatan. Bahkan beberapa teman lama dan kerabat dekat mereka kadang masih menolak berkomunikasi. Tapi Dirman tidak lagi membalas dengan kemarahan. Ia memilih untuk mendoakan mereka, percaya bahwa kasih dan kesabaran akan mengikis dinding kebencian yang ada. Perubahan hati bukanlah tugas manusia lain, katanya suatu kali dalam pertemuan, tetapi pekerjaan Tuhan yang terus berjalan, bahkan ketika kita lelah dan ingin menyerah. Pada suatu kesempatan, saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Dirman dan Maria mengundang semua tetangga, termasuk mereka yang dulu mengucilkan mereka. Momen itu menjadi tonggak penting, sebuah bukti bahwa waktu dan kasih bisa menyembuhkan luka terdalam. Mereka duduk bersama, berbagi tawa, air mata, dan doa, membuktikan bahwa jembatan yang dibangun dari iman dan cinta jauh lebih kuat daripada tembok-tembok yang pernah memisahkan. Di malam yang sama, ketika bintang-bintang bertaburan di langit gelap, Dirman memandang Maria dan berkata, "Aku bersyukur atas perjalanan kita, atas segala luka yang mengajarkan kita arti kasih yang sejati. Mari kita terus berjalan bersama, menjadi terang di tengah dunia yang kadang gelap ini."
Maria mengangguk, menatap suaminya dengan penuh cinta dan harapan. Aku percaya, selama kita bersandar padanya, tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkan terang yang kita miliki. Dan demikianlah, kisah Dirman dan Maria menjadi lebih dari sekadar cerita tentang perubahan iman. Mereka menjadi bukti hidup bahwa dalam setiap abu yang membara, ada terang yang siap menunggu untuk dinyalakan, bahwa dalam setiap keputusasaan, ada harapan yang tak pernah padam, dan bahwa kasih sejati selalu mampu mengalahkan segalanya. Hari-hari berlalu, dan Dirman bersama Maria menyadari bahwa perjalanan iman mereka bukanlah akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari kehidupan yang baru, sebuah babak yang penuh tantangan namun juga penuh berkat. Mereka telah melewati badai yang dahsyat, mulai dari amarah dan kebencian, hingga akhirnya menemukan damai yang sejati dalam iman kepada Yesus Kristus. Namun kini, mereka dihadapkan pada tugas yang lebih besar, menjadi saksi hidup yang nyata bagi kasih Tuhan di tengah masyarakat yang masih penuh prasangka dan ketidakpastian. Dalam kesederhanaan rumah mereka, yang dulu pernah dipenuhi dengan api kemarahan, kini dipenuhi dengan tawa anak-anak yang belajar tentang kasih dan pengampunan. Dirman sering mengingatkan mereka bahwa cinta sejati adalah sebuah keputusan, bukan sekadar perasaan. Ia mengajarkan bahwa iman yang kuat lahir dari pengalaman akan kasih yang nyata, yang mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Maria, yang selalu menjadi pendamping setia, terus menguatkan suaminya dengan doa dan kesabaran, meyakinkan bahwa setiap langkah mereka berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna. Suatu hari, dalam sebuah kebaktian yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai latar belakang, Dirman berdiri di depan jemaat dan berbicara dengan suara penuh pengharapan, "Kita semua pernah mengalami kegelapan, tapi ingatlah bahwa di dalam Yesus tidak ada kegelapan yang tidak bisa diatasi. Aku adalah bukti hidup bahwa kasih-Nya mampu menembus tembok paling tebal, mengubah kebencian menjadi pengampunan, dan menyulut api baru yang menerangi jalan kita." Suaranya bergetar oleh emosi, dan air mata mengalir di pipinya. Jemaat pun hening, terhanyut dalam kesaksian yang tulus dan penuh kuasa itu. Di akhir kebaktian, Pendeta Yohanes berdiri dan menambahkan, "Dirman dan Maria mengajarkan kita semua bahwa iman bukanlah sekadar tradisi atau ritual, tapi sebuah hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta. Melalui mereka, kita belajar bahwa setiap luka, setiap kesalahan, dan setiap kejatuhan adalah bagian dari proses pemulihan yang indah." Para jemaat berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah, bukan hanya untuk Dirman dan Maria, tapi juga untuk mukjizat kasih yang telah mengubah seluruh hidup mereka. Malam itu, di rumah mereka yang sederhana, Dirman memandang ke langit penuh bintang dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tak pernah meninggalkan aku dalam gelap. Engkau menuntunku keluar dari api yang membakar menjadi terang yang menghangatkan." Maria merangkulnya, dan bersama mereka berdoa, memohon agar kasih dan terang yang mereka terima dapat terus menyebar kemanapun mereka melangkah. Dan dalam hening malam itu, ketika segala sesuatu terasa damai, Dirman dan Maria tahu bahwa perjalanan mereka mungkin masih panjang, tapi mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka telah menemukan cahaya yang mengikat hati dan jiwa mereka dalam kasih yang tak tergoyahkan, sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam, melainkan akan terus bersinar, menerangi setiap langkah dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan banyak orang yang mereka sentuh. Kisah Dirman dan Maria adalah perjalanan yang menggambarkan bagaimana kasih dan iman mampu mengubah kehidupan manusia yang paling gelap sekalipun menjadi terang yang penuh harapan. Dari bab pertama, ketika suami yang meninggalkan rumah merantau kembali dan menemukan istrinya telah memeluk agama Kristen, kisah ini menyajikan konflik batin yang tajam antara kemarahan, kekecewaan, dan penolakan. Namun, kisah ini tidak berhenti pada amarah semata. Ia melangkah lebih jauh dengan memperlihatkan betapa manusia dapat terjebak dalam prasangka dan ego yang bisa membakar cinta yang pernah ada. Bahkan ketika Dirman bertindak dengan marah sampai membakar istrinya,
cerita ini menggambarkan titik terendah dari sebuah hubungan yang dilanda perbedaan dan luka. Namun di tengah kegelapan dan tragedi itu, hadir mukjizat Yesus yang menembus kebencian dan kebutaan hati. Pendeta yang datang sebagai perantara kasih Tuhan menjadi saksi dan alat untuk membuka mata dan hati Dirman, menghadirkan dialog dan perdebatan yang intens namun penuh rasa hormat. Lewat proses tersebut, Dirman perlahan melepaskan amarah dan prasangkanya, lalu menemukan kedamaian dan kebenaran dalam iman yang sama dengan istrinya. Perjalanan mereka selanjutnya menggambarkan pertumbuhan iman yang berakar pada pengalaman nyata akan kasih dan pengampunan, bukan hanya ritual atau dogma semata. Seiring berjalannya waktu, cerita ini menampilkan bagaimana perubahan pribadi bisa berdampak luas ke lingkungan sekitar. Dari pengucilan dan penolakan, Dirman dan Maria menjadi sosok yang menginspirasi, membangun jembatan pengertian dan kasih dalam komunitas yang sempat terpecah. Mereka tidak hanya menguatkan diri sendiri, tapi juga menjadi pelita bagi banyak jiwa yang terluka, mengajarkan bahwa iman sejati adalah sebuah perjalanan panjang penuh pengampunan dan kesabaran. Konflik yang pernah membara akhirnya menjadi pelajaran hidup tentang bagaimana cinta dan kasih Tuhan bisa memulihkan luka terdalam, dan bagaimana sebuah rumah yang dulu dipenuhi amarah dan kebencian kini menjadi tempat penuh kasih dan kedamaian. Kesaksian hidup mereka menegaskan bahwa perubahan sejati berasal dari hati yang terbuka dan kerendahan hati untuk menerima kasih yang tanpa syarat. Akhir cerita, dengan mereka berdiri sebagai saksi hidup dalam komunitasnya, menguatkan pesan bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang dan memberi harapan. Kasih yang mengikat mereka bukan hanya mengubah hidup pribadi, tapi juga membentuk kehidupan banyak orang yang mereka sentuh. Sebuah cahaya yang muncul dari abu kemarahan dan penderitaan, yang kini tak pernah padam dan terus menerangi jalan mereka dan orang-orang di sekitar. Dengan demikian, kisah Dirman dan Maria adalah kisah tentang pengampunan, harapan, dan kemenangan kasih di atas segala perbedaan dan luka, sebuah pengingat bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi cahaya iman dan kasih untuk menembus dan mengubahnya menjadi terang.